aku pakai HP ya, Ru. Ru, ya ini aku pakai HP, berarti aku ngadepnya putar dulu biar agak cakupan. Dia emang luar biasa. Kalau udah anak puas itu memang kayak wow. Waalaikumsalam, Pak Dodi. Dan juga Pak Dodi. Oh gitu ya. Udah. Iya, pokoknya kalau udah soal udah dapur sesuatu. Iya. Duh, ini sinyal saya jelek nih Pak Dodi. Tapi Iya. Pak Dodi WFH atau WFO? Saya WFO di kantor ini. Mudah-mudahan juga di sini kemarin sih hari ini saya hari Selasa atau Senin gitu. Putus nyambung juga di kantornya. Padahal udah ditambah ini bandwidthnya. Ya. Nggak bisa pakai background nih. Banyak.
Doni. Enggak, belum keluar, belum terlalu. Ya, udah mendingan mas suaranya. Ya, lumayan mas, udah agak mendingan. Suara saya jelas gak ya mas? Saya pakai HP sinyalnya. Oh, saya pakai headset aja. Ya, udah mendingan mas Doni. Yang itu udah lumayan nih mas Doni, memang kalau bos itu favorit. Pastikan kembali. Oh ya, Aku denger Ru. tes tes tes. Nah, ini aplikasinya tak. Pak Faki bisa tes suara dulu Pak. Oi, gini. Yang benar itu kalau mana? Gini, gini. Ya, ya Kak. Ya pokoknya ini aku gak manjur. Pak Faki bisa cek audio dulu Pak. Pak Faki. Middle of meeting ya. Middle of meeting ya. Ya ini kami enggak ada dan tentang pembahasan dan kita premier. Oh, oke. Mas Doni kepotong gak itu ya? Mas Heru udah dengar suara saya belum Mas Heru? Oke. Terus Mas Doni kepotong gak videonya Heru? Ya udah kelihatan belum? Ya, ya kamu arahin Mas Doni dong. Ini aku pakai HP, aku nggak kelihatan Mas Doni seberapa. Oh, mundur lagi ya maksudnya ya Mas Doni ya. Mas Doni, kamu amatin Mas Doni sama Pak Doni, blockingannya gimana? Aku mundur.
pakai batik ya, Mas. Pakai batik. Ya. Pakai batik dulu berarti ya.
telah bergabung di live streaming YouTube Madrasah Reform. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Saat ini sudah sekitar 1.000 tamu yang berasal dari Kanwil, Kankemenak, dan perwakilan madrasah dari seluruh Indonesia yang mengikuti dialog pada hari ini melalui channel YouTube. Kami juga secara khusus mengundang operator emis dari kabupaten kota. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Beberapa isu akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Yang pertama mengenai pendataan, nanti akan disampaikan oleh Pak Dodi, dan kemudian teknis verifikasinya oleh Mas Agung Laksono. Kemudian mengenai kebijakan penyaluran dan alokasi dana BOS akan disampaikan oleh Pak Fakih dan Mas Doni. Langsung saja untuk mengawali acara pagi ini, mohon Pak Kasubdit, Pak Fakih bisa memberikan pengantarnya mengenai agenda hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati teman-teman semua, para kepala madrasah, perwakilan dari Kanwil, Kankemenak Kabupaten Kota, dan seluruh pengelola PUPRA dan BOS madrasah seluruh Indonesia. Pertama, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semua pada serial webinar live streaming YouTube untuk pengelolaan PUPRA dan BOS tahun anggaran 2021. Dan perlu kami sampaikan bahwa serial seperti ini, acara seperti ini nanti akan kami gelar secara rutin. Ini sebagai sarana komunikasi, sarana konsultasi dari kami untuk Bapak Ibu semua pengelola BOS dan PUPRA tahun anggaran 2021. Jadi nanti kami akan secara reguler mengadakan acara seperti ini dengan tema-tema tertentu. Nanti akan kami gelar secara rutin, insya Allah melalui akun YouTube channel Madrasah Reform seperti ini. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, petunjuk teknis pengelolaan dana PUPRA dan BOS Madrasah tahun anggaran 2021. Alhamdulillah sudah dapat diunduh di portal BOS Kemenak melalui alamat bos.kemenak.go.id. Silakan Bapak Ibu semua bisa mendownload juknis tersebut di portal BOS. Dan ke depan nanti semua informasi dokumen dapat dipantau melalui portal BOS tersebut, dan juga nanti pelaksanaan pencairan, kemudian pelaporan dan sebagainya juga nanti akan madrasah dapat menggunakan portal BOS tersebut untuk pengelolaan dana BOS madrasah. Perlu kami sampaikan juga bahwa di samping portal BOS ini kami juga sedang mengembangkan aplikasi IRCAM. Hanya saja perlu kami sampaikan bahwa aplikasi IRCAM ini baru terbatas di 15.000 sekian madrasah di 12 provinsi. Jadi portal BOS dengan aplikasi IRCAM ini juga ke depan ini akan terintegrasi, jadi nyambung satu sama lain, dan nanti alurnya, jadi nanti Bapak Ibu yang sudah mendapatkan BIMTEK IRCAM pada tahun 2020 atau saat ini sedang melaksanakan BIMTEK IRCAM itu nanti akan bisa mendapatkan alokasi dana BOS 2021 untuk madrasah swasta itu berapa, kemudian nanti akan ditindaklanjuti untuk pembuatan RKAM melalui aplikasi IRCAM. Itu nanti sudah terintegrasi. Tapi ini mohon maaf, ini baru untuk madrasah yang kita tetapkan menjadi sasaran aplikasi IRCAM. Tapi nanti ke depan seluruh madrasah dan juga seluruh RA nanti akan mendapatkan manfaat dari aplikasi IRCAM ini. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kami mohon maaf, seharusnya bulan ini kami harapkan teman-teman madrasah swasta ini sudah bisa memulai pencairan
dana BOS. Tapi untuk tahun ini ini kemungkinan ada delay, kemungkinan mulai awal Februari atau pertengahan Februari itu nanti insya Allah kita sudah targetkan madrasah sudah mulai dapat melakukan usulan pencairan dengan syarat proses verifikasi dan validasi data atau konfirmasi data yang nanti akan secara teknis akan disampaikan oleh Pak Dodi dan juga Mas Agung dan Mas Doni. Nanti ini kalau proses konfirmasi data ini segera kita dapat lakukan, maka awal Februari itu sudah kita targetkan mulai kita proses untuk proses penyaluran ke madrasah. Mudah-mudahan proses pencairan mulai pertengahan Februari, paling lambat akhir Februari itu sudah bisa masuk ke rekening Bapak Ibu semua. Tapi dengan catatan madrasah sudah melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana biasanya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hal lain yang perlu kami sampaikan bahwa untuk perhitungan dana BOS ini kami mendasarkan pada data siswa yang ada di EMIS. Jadi nanti Pak Dodi bisa menjelaskan lebih detail kira-kira basis perhitungan dana BOS, alokasi dana BOS dari tahun anggaran 2021 ini rumusnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti ternyata di alokasi yang diterima Bapak Ibu itu berkurang, misalnya ya tidak sesuai dengan jumlah real siswa, misalnya, ini kami belum menyampaikan bahwa kami mohon maaf tahun ini ada kemungkinan, meskipun tidak semua, ada kemungkinan itu mungkin ada terjadi ada madrasah yang mungkin ada pengurangan jumlah siswa, tapi ini sifatnya adalah ini karena memang kita secara nasional ini antara jumlah siswa real berdasarkan data EMIS dengan alokasi yang ada ini masih lebih banyak jumlah siswanya, sehingga ini ada pengurangan, tapi kami melakukan pengurangan atau penyesuaian secara proporsional. Ini akan terus kami lakukan perbaikan data. Nah, kami sudah melakukan mitigasi untuk pengusulan agar ke depan alokasi dana BOS ini betul-betul sesuai dengan jumlah siswa real. Ini diantaranya langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Kami saat ini sedang melakukan reform untuk sistem pendataan EMIS. Insya Allah dalam beberapa bulan yang akan datang kita akan melakukan pendataan siswa menggunakan platform EMIS yang baru. Ini diharapkan ini bisa lebih baik lagi kualitas data kita, akurasi data kita. Nah, kami dalam forum ini mohon meminta kepada para kepala madrasah, pengawas, dan juga teman-teman pengelola BOS di tingkat kabupaten dan kanwil agar betul-betul mendorong madrasah untuk mengupdate EMIS secara reguler, secara baik. Karena ke depan kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Agama nanti akan menggunakan data EMIS sebagai basis pengambilan kebijakan. Alokasi dana BOS dan sebagainya akan betul-betul kita sinkronkan dengan data EMIS. Artinya kalau ada madrasah yang punya siswa besar, punya siswa banyak, tapi nggak update di data EMIS, kemungkinan besar nanti akan tidak mendapatkan manfaat dari dana BOS dan juga program-program yang lain. Terakhir, sekali lagi kami sudah membuat portal BOS. Silakan Bapak Ibu semua nanti bisa memantau, memanfaatkan portal tersebut untuk ada fitur informasi, pengumuman, kemudian nanti ada kalau ada konsultasi atau ada pengaduan atau mau tanya sesuatu di portal tersebut nanti sudah ada informasinya, bagaimana caranya. Itu saya kira bisa dimanfaatkan oleh teman-teman madrasah, tidak harus datang ke Jakarta, tidak harus datang ke provinsi, tidak harus datang ke kabupaten, cukup isi paket data Bapak Ibu semua, silakan chat WA ke nomor yang nanti Mbak Ine bisa di-share untuk madrasah digital care-nya, biar teman-teman bisa mengetahui cara menghubungi kami, bisa menanyakan apa saja terkait dengan
dana BOP dan juga BOS Madrasah tahun anggaran 2021 ini. Termasuk pengaduan. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang mau diadukan, misalnya ada potongan BOS dari bank misalnya, atau dari mana misalnya, silahkan. Kami terbuka, kami akan proses, kami akan bertanggungjawabkan. Setiap aduan itu harus ada tindak lanjut. Kami prinsipnya di Madrasah Digital Care ini adalah kami tidak ingin ada satupun pertanyaan atau pengaduan yang tidak ada tindak lanjut. Itu pantangan bagi kami, sehingga ini betul-betul menjadi komitmen kami untuk menindaklanjuti semua pertanyaan, semua keluhan, semua pengaduan yang teman-teman ajukan. Itu komitmen kami dan semoga acara ini bisa lancar dan nanti mohon Kepala Madrasah dan pengelola BOS di semua tingkatan ini bisa memahami apa yang disampaikan oleh teman-teman narasumber setelah saya ini, dan ini sangat penting dan waktunya sangat terbatas. Kami hanya punya waktu sekitar 1 minggu untuk proses konfirmasi data. Setelah itu akan kita tutup, akan kita close semua pengaduan klaim perubahan data. Setelah itu boleh tidak kita akomodir. Sehingga ini kesempatan 1 minggu ini sangat emas, sangat krusial, sehingga ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakih untuk penjelasannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan melalui surat edaran terkait langkah persiapan pencairan dana BOP dan BOS Madrasah tahun 2021, dilakukan tahapan konfirmasi data Satuan Pendidikan calon penerima dana BOS tahun 2021 dengan melakukan pengecekan data berdasarkan EMIS Juni 2020 dan pemadanan data EMIS Desember 2020. Pak Dodi mungkin dapat dijelaskan Pak, mengapa hal ini penting dilakukan? Silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fakih, Pak Doni, Pak Agung, Pak Najib, dan Bapak Ibu semua yang hadir melalui streaming YouTube, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu pengelola EMIS di tingkat Kanwil dan juga Kankemenak Kabupaten Kota yang saya hormati. Terima kasih, mohon izin menyampaikan ya terkait dengan apa yang disampaikan juga oleh tadi sudah disinggung oleh Pak Fakih dan Bu Ina, bahwa memang untuk data dukung pelaksanaan BOS di 2021 ini berbasis data EMIS per 30 Juni 2020 atau data EMIS semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa proses updating data EMIS untuk semester genap 2019-2020 itu kita laksanakan sejak Februari 2020 sampai dengan akhir Juni tahun 2020. Jadi kami berkoordinasi dengan subdit kelembagaan selaku pengelola BOS terkait penyiapan data dukung untuk pelaksanaan program BOS ini. Nah, tentu teman-teman atau Bapak Ibu semua merasa ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan yang mungkin nanti bisa disampaikan. Yang jelas kami berusaha semaksimal mungkin bahwa data yang memang dilaporkan oleh setiap madrasah melalui operator madrasah tersebut kita sampaikan atau kita laporkan apa adanya, kita sajikan apa adanya sesuai dengan kondisi real yang ada di dalam database EMIS, ya, baik itu dari EMIS online maupun EMIS feeder, itu kita olah dan kita sajikan untuk keperluan berbagai kebutuhan program, salah satunya untuk program BOS ini. Nah, dan di dalam pelaksanaan updating tentu ada lembaga-lembaga ataupun madrasah-madrasah yang tidak maksimal, itu tidak bisa kita pungkiri ya. Mungkin nanti kita harus mulai memikirkan bagaimana strategi proses pelaksanaan updating data ini sehingga semua madrasah itu bisa melakukan updating data secara maksimal sehingga tidak ada pihak-pihak yang memang dirugikan, dan kita pun juga sebenarnya tidak ingin ya merugikan lembaga-lembaga. Tapi karena memang kita sudah sepakat di dalam Juknis BOS pun tercantum bahwa
data acuan untuk program BOS ini adalah data emis dan itu diatur ya data cut-off-nya per kapan untuk setiap periode pencairan dana BOS. Nah, itu kemudian kita juga tahu bahwa ada lembaga-lembaga tadi yang tidak maksimal melakukan proses updating data sehingga nanti kondisi jumlah siswanya, data jumlah siswanya mungkin tidak sesuai dengan data real. Nah, nanti silahkan kalau memang mau mengklaim seperti atau merubah seperti yang disampaikan oleh Pak Fakih tadi, silahkan melalui mekanisme yang ada melalui portal BOS dan tentu dengan data dukung berupa BAP ya. Kita pokoknya kami adalah berita acara pendataan semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Nah, kemudian juga terkait dengan kebijakan kita merekomendasikan perubahan NSM khususnya untuk lembaga MA yang memang setelah kami identifikasi banyak NSM yang tidak sesuai, maka di awal semester ganjil 2020-2021 ini kita merekomendasikan kepada Kanwil untuk melakukan perubahan NSM ya, sebagian kebanyakan di tingkat MA ya. Nah, ini mungkin di dalam teknis dalam pemanfaatan atau operasional di dalam portal BOS ada masalah-masalah yang ditemukan ya, nanti tim pengembang ini dalam ini Mas Agung bisa memberikan penjelasan ya. Yang jelas apapun yang kondisi data yang tidak sesuai terutama terkait dengan jumlah siswa silahkan dilakukan klaim ataupun pengajuan perubahan dengan melampirkan bukti berita acara pendataan per 30 Juni 2020 atau semester genap 2019-2020. Kemudian nanti silahkan dikonfirmasi melalui portal BOS tersebut dan selama waktu mungkin tadi sudah disampaikan Pak Fakih selama 7 hari diberikan waktu pada teman-teman di daerah untuk melakukan itu. Mungkin sementara itu Bu Ina yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Dodi untuk penjelasannya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, kita sebelum proses pencairan akan memasuki fase konfirmasi data dulu. Silahkan jika nanti datanya tidak sesuai, maka dilakukan perubahan. Namun demikian wajib melampirkan BAP-nya ya. Seperti itu ya Pak Dodi ya, sehingga mungkin bisa disiapkan dari sekarang BAP-nya. Itu BAP dimiliki oleh kantor Kemenak juga ya Pak Dodi ya, selain oleh madrasah ya. Ya, seharusnya rekan Kemenak mengarsipkan juga, Bu. Oh ya, oke siap. Jadi nanti mungkin bisa saling membantu mempersiapkan ya madrasah-madrasah terkait juga yang merasa mungkin ada perubahan data dan lain sebagainya. Mungkin dari sekarang sudah bisa disiapkan dulu BAP-nya. Siapa tahu nanti kan Kemenak membutuhkan, jadi bisa saling support seperti itu. Ya, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti di akhir sesi kami akan membuka sesi tanya jawab terkait topik diskusi kita hari ini. Bapak Ibu silahkan bisa menyampaikan pertanyaannya dengan menuliskan langsung di kolom komen di akun YouTube Madrasah Reform. Nanti akan kami bacakan yang relevan dengan ini. Sementara itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terkait dengan topik diskusi hari ini nanti akan disampaikan di episode-episode berikutnya. Rencananya acara ini akan digelar reguler setiap minggunya dengan mengangkat tema-tema khusus. Hari ini khusus tema pendataan dan teknisnya ya. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, langsung saja kita persilahkan dulu pada Mas Agung Laksono untuk menjelaskan teknis konfirmasi data tadi yang dimaksudkan melalui portal BOS seperti apa. Monggo silahkan waktunya Mas Agung. Baik, terima kasih Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu semua, saya mohon izin Pak Dodi, Pak Fakih, Mas Tony. Ini saya bersama dengan Mas Ahmad Najibullah, ini tim saya, akan menjelaskan terkait dengan bagaimana proses konfirmasi data yang akan dilakukan. Oke, mohon izin untuk share screen Bapak Ibu semua. Jadi semua nanti dilakukan di portal BOS seperti ini. Ada beberapa yang kita update untuk di periode ini. Jadi nanti dalam waktu mungkin dari hari ini sampai 1 minggu ke depan itu kita akan melakukan konfirmasi data.
konfirmasi data yang dilakukan adalah konfirmasi terkait dengan data siswa, kemudian data lembaga, dan ada beberapa atribut lainnya yang nanti akan saya jelaskan secara teknis. Seperti itu. Dan semua konfirmasi ini dilakukan oleh Kemenak Kabupaten. Oke, izin saya akan langsung contohkan saja. Yang pertama kita masuk ke portal BOS. Nah, untuk di portal BOS yang akan kita update, nanti ada 2 menu tambahan di sana. Yang pertama adalah konfirmasi data madrasah, dan yang kedua ada pengelola tim. Langsung saja saya contohkan dulu untuk konfirmasi madrasah. Jadi seperti ini tampilannya untuk konfirmasi data madrasah. Ada nama madrasahnya, ada jenjangnya, kondisi aktif atau tidak aktif, kemudian tahun ijobnya, jumlah siswa, dan apakah setuju atau setuju menerima BOS, dan ada BAP jika mengupload. Untuk melakukan konfirmasi data, di sini kita bisa saya contohkan satu ini untuk min 8 Aceh misalkan. Kita klik tombol di sebelah kanan, maka akan muncul informasi. Yang pertama instruksi konfirmasi data, kemudian atribut apa saja yang perlu dikonfirmasi. Yang pertama misalkan NSM. Jadi NSM per Desember 2020 seperti ini berdasarkan data EMIS, kemudian berdasarkan data di bulan Juni ini seperti ini. Maka Bapak Ibu bisa melakukan konfirmasi NSM sudah sesuai atau belum, kemudian nama madrasahnya sudah sesuai atau belum, dan yang paling penting di sini adalah jumlah siswanya. Jadi di sini kita ada informasi berdasarkan EMIS 2020, data yang ada siswanya adalah 259. Maka di sini akan kita informasikan yaitu 259. Nah, jika dirasa ada data yang kurang tepat, misalkan, oh datanya ternyata nggak 259, tapi misalkan 270. Nah ini Bapak Ibu dari Kanwil bisa langsung mengupdate di bagian ini, di bagian sebelah kanan. Nah jika ada perubahan, maka diwajibkan untuk mengupload di nomor 3 nantinya, di-upload BAP. Seperti itu. Tapi jika misalkan tidak ada perubahan, misalkan sama 259, maka sifatnya sunnah nanti untuk mengupload mengupload BAP. Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada juga informasi terkait dengan keaktifan madrasah. Apakah madrasah masih aktif beroperasi atau sudah tidak? Nah, di sini jika ternyata di data kita masih aktif dan ternyata di lapangan mungkin karena kondisi COVID atau sebagainya madrasah tersebut sudah tidak aktif, maka bisa mengklik tanda tidak. Apakah madrasah masih aktif? Ternyata sekarang sudah tidak. Maka kemungkinan akan kita keluarkan dari plotting juga nantinya untuk menerima dana BOS. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah madrasah bersedia menerima dana BOS? Nah, di sini juga bisa dilakukan konfirmasi. Oh, ternyata sekolahnya masih beroperasi, tapi lembaga tersebut atau madrasah tersebut tidak bersedia menerima BOS, maka bisa diklik tidak di sini. Seperti itu. Kemudian ditambahkan informasi terkait dengan tahun terbit izin operasional, misalkan 2000. Nah ini jika ada catatan tambahan yang mungkin kenapa ini dirubah atau informasi-informasi tentu yang dibutuhkan bisa ditambahkan di sini. Nah setelah seluruh data ini dikonfirmasi, maka operator atau petugas yang berwenang di kabupaten harus mengklik tanda setuju di sini. Maka baru muncul nih tanda konfirmasinya. Dengan ini, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota dan atau pejabat yang mewakili menyatakan bahwa data madrasah tersebut telah sesuai dengan pendataan EMIS semester 2 tahun 2019-2020. Jika sudah oke, klik konfirmasi.
maka secara otomatis akan terverifikasi di sini. Statusnya akan berubah menjadi terverifikasi. Maka itu yang dilakukan untuk seluruh data, seluruh lembaga, seluruh madrasah yang ada di provinsi dan kota. Itu yang dilakukan di akun kabupaten. Nah, kemudian yang kedua, selain melakukan verifikasi, nanti juga di kabupaten atau kota diminta untuk mengupload tim pengelola BOS sendiri, sehingga baik di provinsi ataupun di pusat nantinya bisa lebih mudah untuk berkomunikasi. Nah, di sini ada dua menu. Yang pertama, tambah pengelola. Jadi nanti bisa dimasukkan namanya siapa, alamat emailnya, jabatannya, nomor handphone, kemudian mengupload bukti tambahan atau pendukung, yaitu mengupload SK tim pengelola BOS. Di sini bisa diklik, maka diminta untuk mengupload, misalkan BOS untuk 2021, kemudian pilih filenya, kemudian diunggah. Maka di sini kita bisa saling berkoordinasi nantinya. Data atau informasi yang tersedia di portal BOS menjadi lebih lengkap. Seperti itu. Itu dua menu baru yang ada di akun kabupaten. Kemudian perubahan apa aja yang ada di provinsi? Saya contohkan juga di sini. Ini untuk di akun provinsi. Jadi sama, ada 3 menu baru kalau di provinsi, yaitu yang pertama adalah monitoring konfirmasi BOS. Jadi semua yang sudah dilakukan konfirmasi itu akan terupdate datanya di sini. Jadi tim pengelola BOS yang ada di provinsi itu tidak semerta-merta hanya menerima hasil, tapi bisa memonitor dan mengingatkan mungkin jika ada kabupaten atau kota yang masih belum melakukan verifikasi. Nah, di sini fungsi kontrolnya, ada berapa yang sudah verifikasi, berapa lembaga yang belum verifikasi, dan prosentasenya sudah berapa persen. Seperti itu. Nah, di bagian bawah ada juga total dari semuanya. Yang sudah terverifikasi ada 7, kemudian total yang belum verifikasi ada 1.300. Dan persentasenya masih 0,10. Seperti itu. Itu menu yang pertama. Kemudian di sini ada juga menu pencarian. Misalkan nanti, di sini juga bisa lihat detailnya. Misalkan di sini ada 7 ini mana saja. Ini bisa klik lebih drill down. Kemudian mau cari, ini kan madrasahnya banyak ya. Misalkan mau cari yang belum verifikasi saja. Ini bisa diklik. Maka otomatis datanya akan berubah di sini. Akan memunculkan data yang belum terverifikasi saja. Atau mau berdasarkan nama. Misalkan Lawe. Maka akan muncul data madrasah yang namanya terdapat kata Lawe. Seperti itu untuk monitoring konfirmasi data BOS. Kemudian yang kedua, yaitu adalah pengelola tim. Kurang lebih hampir sama seperti yang tadi ada di kabupaten, itu bisa menambah tim pengelola BOS, kemudian mengupload SK-nya. Kemudian yang terakhir, di sini lebih ke laporan nantinya. Ini pengelola di kabupaten yang ada di wilayahnya itu ada berapa, seperti yang tadi akan muncul nama provinsi, kemudian jumlah pengelolanya ada berapa, itu bisa, kemudian juga bisa menambah SK-nya, pengelola scan yang tadi diupload oleh kabupaten bisa dilihat di sini. Nah, seperti itu informasi terkait dengan monitoring konfirmasi BOS plus pengelola tim BOS itu sendiri. Mungkin itu Mbak Ina yang saya bisa paparkan untuk di hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agung. Cukup jelas ya sepertinya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas di bagian mana,
video paparan yang disampaikan Mas Agung ini nanti akan bisa dilihat ulang di YouTube Madrasah Reform. Setelah acara selesai bisa diputar-putar ulang, bisa di-share juga ke pihak-pihak terkait dengan cara di-copy link-nya dan lain sebagainya. Nah, sembari tadi Pak Dodi menjelaskan, Mas Agung menjelaskan, Pak Fakih menjelaskan, banyak sekali nih pertanyaan yang masuk melalui live agent juga di Madrasah Digital Care, juga di email helpdesk, yang diantaranya menanyakan apakah nanti dana yang diterima itu besarannya adalah hasil perkalian jumlah siswa yang dikonfirmasi di portal. Mas Doni mohon bisa diberikan penjelasan mengenai kebijakan ini. Tadi kalau dari paparan Pak Fakih di awal kan proporsional seperti itu ya Mas, karena jumlah siswanya masih lebih banyak dibandingkan dengan alokasi dana yang dianggarkan. Namun demikian, monggo silakan Mas Doni, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Baik, terima kasih Mbak Ina. Mohon izin Pak Kasubdit, Mas Dodi, Bapak Ibu semuanya. Sebelum menjawab pertanyaan Mbak Ina, kami ingin sedikit menegaskan kembali terkait yang tadi disampaikan oleh Mas Agung. Mas Agung boleh dibuka kembali Mas aplikasinya. Terutama ini yang paling penting Bapak Ibu terkait dengan konfirmasi jumlah siswa ya. Bentar kita lihat dulu. Ini paling penting menurut kami. Kita lihat. Nah tadi kan kalau kita mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Mas Agung, bahwa nanti Bapak Ibu akan melakukan konfirmasi data gitu ya, terkait dengan NSM-nya, kemudian nama lembaganya gitu, dengan melakukan, nah ini di sini berhenti dulu Mas Agung ya, dengan membandingkan, mengkomparasikan antara data semester genap 2019-2020 atau ditulis dengan data emis Juni 2020 dengan data semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 gitu ya, atau emis Desember 2020 kalau di sini tulisnya. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan pada sesi pada bagian konfirmasi jumlah siswa gitu ya. Nah, di sini dicontohkan bahwa untuk emis Desember 2020 misalkan untuk Min 2 Aceh Tenggara 254 gitu ya. Nah, Bapak Ibu kami sampaikan bahwa jumlah siswa yang di emis Desember 2020 ini bukanlah merupakan patokan gitu ya untuk Bapak Ibu merubah atau melihat data sebenarnya di emis Juni 2020. Jadi fungsi variabel jumlah siswa yang ada di kolom emis Desember 2020 ini hanya sebagai informasi saja kepada Bapak Ibu bahwa pada semester 1 2020-2021 itu jumlah siswa di Min 2 Aceh Tenggara ini 254 gitu. Nah, tugas utama Bapak Ibu adalah membandingkan antara kondisi real lapangan untuk data emis semester genap 2020 atau yang di kolom emis Juni 2020 ini dengan BAP yang Bapak Ibu punya gitu. Jadi konsentrasi Bapak Ibu adalah membandingkan data real existing di lapangan dengan BAP-nya begitu. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Fakih atau Mas Agung atau Pak Dodi tadi. Misalkan di data emis Juninya itu tertulis misalkan masih 1 gitu ya siswanya. Kemudian di BAP Bapak Ibu ternyata 300. Nah, itu Bapak Ibu rubah aja langsung 300 tapi dengan mengupload BAP semester genap tersebut gitu sebagai buktinya begitu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi jumlah siswa yang di kolom emis Desember 2020 ini hanya sebagai informasi saja. Kalau Bapak Ibu bingung, boleh di tanda kutip, ini boleh agak diabaikan saja. Jadi konsentrasi Bapak Ibu ke jumlah siswa adalah membandingkan kondisi existing yang ada di lapangan per semester genap 19-2020 itu dengan data emis yang ditampilkan. Saya kira begitu ya. Jadi clear ya Bapak Ibu.
untuk jumlah siswa yang di Desember 2020 ini, sekali lagi, ini hanya sebagai informasi, bukan patokan untuk merubah gitu, bukan dipatokan untuk merubah dalam artian jangan dibandingkan gitu ya. Nanti kalau dibandingkan pasti akan hampir 90-95% berubah, karena kan ini yang satu adalah periode semester genap sebelum PPDB gitu, sedangkan satunya lagi pasca PPDB begitu kan. Nanti kalau dibandingkan, oh ini berubah semua ini gitu. Jadi tidak begitu Bapak Ibu. Jadi yang dibandingkan ada dalam kondisi waktu yang sama, yaitu pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020 gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada perubahan, silakan perubahan itu dibuktikan dengan BAP yang dilakukan pada semester genap yang bersangkutan. Saya kira begitu. Nanti lengkapnya mohon Mas Dodi menambahkan begitu Mas Dodi. Terus kemudian sekaligus saya mohon izin menjawab. Tadi pertanyaannya kurang lebih begini ya Mbak Ina. Apakah nanti alokasi dana BOS yang diterima oleh madrasah itu sesuai dengan hasil akhir, misalkan data yang diupload di portal BOS gitu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kasubdi, Bapak Ibu, mohon maaf untuk tahun ini karena memang sebenarnya faktor utama adalah jumlah anggaran yang kita terima dari Kementerian Keuangan itu memang belum mencukupi ya dengan kebutuhan kita gitu. Bahasa sederhananya kita harus terus terang bahwa jumlah kebutuhan kita itu lebih besar gitu. Sedangkan dana yang kita terima itu terbatas gitu. Jadi mohon maaf nanti Direktorat KSKK akan melakukan penyesuaian begitu dengan prinsip proporsionalitas. Jadi nanti data yang kita terima, kita unduh dari yang kita terima dari portal ini, kemudian kita unduh, kita exercise kembali dengan prinsip proporsionalitas gitu. Nanti kemungkinan besar memang ada penyesuaian gitu ya. Tapi itu pasti semua terkena penyesuaian dan itu prinsipnya akan adil. Untuk madrasah dengan jumlah siswa besar itu juga akan mengalami penyesuaian yang besar gitu. Untuk madrasah yang kecil pasti juga akan kecil karena proporsional gitu. Tapi seingat kami ketika kami melakukan exercise itu untuk jumlah yang siswa yang madrasah yang punya siswa di atas 500 gitu ya. Itu paling-paling ya berkurangnya itu 10 sampai 15 gitu ya. Kalau yang di bawah 100 itu ya atau 100 itu masih 1 atau 2 begitu. Tapi prinsipnya Bapak Ibu bahwa nanti akan ada penyesuaian karena ada keterbatasan anggaran tadi, penyesuaian dilakukan dengan prinsip adil dan proporsionalitas. Saya kira begitu Mbak Ina untuk menjawab pertanyaan tadi, dan kami mohon Mas Dodi menambahkan terkait konfirmasi jumlah siswa tadi, Pak Dodi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Doni penjelasannya. Monggo Pak Dodi mungkin bisa ditambahkan dulu. Ya. Silahkan Pak. Baik. Terima kasih Mas Doni, Bu Ina. Ya tadi yang terkait dengan lembar konfirmasi yang ditampilkan oleh atau yang disampaikan oleh Mas Agung itu memang hanya patokan kita itu adalah data semester genap 2019-2020 ya. Kita tidak melihat dulu data per Desember. Per Desember tadi sekali lagi hanya sebagai informasi saja bahwa sekarang kondisi data madrasah Bapak Ibu seperti ini di database EMIS. Tapi yang akan dijadikan sebagai acuan untuk pencairan BOS 2021 ini adalah tetap di data EMIS semester genap 2019-2020 atau data per 30 Juni 2020. Nah, jadi baik itu nama madrasah bisa jadi mungkin ada sekian puluh ribu madrasah itu ada yang nama madrasahnya berubah misalnya. Sekarang di data EMIS terbaru per Desember 2020 misalnya nama madrasahnya Hidayatullah misalnya. Sebelumnya di EMIS 2019-2020 semester genap itu mungkin namanya ada nama desanya, nama Mas Hidayatullah apa gitu ya, nama misalnya Sukajadi. Nah itu nanti kalau memang tidak sesuai dengan data EMIS semester genap 2019-2020 itu silahkan disesuaikan, dirubah di data EMIS per Juninya itu. Kemudian NSM pun juga mungkin di database yang muncul di portal BOS data per 30 Juninya itu tidak sesuai, disesuaikan juga gitu dengan data
kondisi BAP 2019-2020 tadi atau data per 30 Juni. Jumlah siswa juga sama. Jadi bukan merubah ke data kondisi sekarang gitu, tidak merubah ke data kondisi per 30 Desember 2020. Tentu itu tidak fair, pasti akan banyak berubah gitu, dan itu Bapak Ibu juga tidak mesti melakukan upload BAP yang sekarang, tapi BAP-nya tetap BAP 2019-2020 per 30 Juni. Ya itu sekali lagi mudah-mudahan tidak menjadi kebingungan. Di sini sudah dijelaskan jadi oleh Mas Doni dan juga saya hanya sekedar menambahkan saja. Mungkin itu Bu Ina, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dodi penjelasannya. Baik, masih ada waktu sekitar 15 menit. Ini banyak pertanyaan yang masuk ke komen YouTube, kemudian live agent, dan juga email. Mungkin kita bisa mulai menjawab satu-satu. Ini ada pertanyaan dari Erna Fitriana. Bagaimana dengan sekolah yang belum selesai mengupload data siswa? Begitu Pak Dodi pertanyaannya. Monggo Pak Dodi atau Mas Doni bisa disampaikan dari sisi kebijakannya ya. Ya, yang jelas kalau dari sisi EMIS kan data itu menyesuaikan dengan data yang tercatat di database. Jadi kalau memang belum ada madrasah per 30 Juni atau semester genap 2019-2020 tidak melakukan update data EMIS khususnya data siswa, ya otomatis di data yang kami sampaikan ke Pak Kasubdit, ke Pak Doni, ya tentu ya apa adanya. Kalau memang siswanya 0 ya 0 gitu. Kita sampaikan catatan bahwa ini tidak melakukan updating data, dan itu memang menjadi salah satu bagian dari reward dan punishment menurut saya gitu. Dan ini mudah-mudahan ke depan menjadi pelajaran buat kita semua gitu, bahwa data EMIS ini tidak bisa kita anggap sepele gitu Bu. Oh iya, betul. Sehingga madrasah-madrasah di seluruh Indonesia harus punya kesadaran yang tinggi untuk selalu mengupdate data EMIS karena terkait dengan berbagai kebijakan yang lain seperti itu ya. Nah, kemudian sedikit ada saya tambahkan Mbak Ina. Iya, monggo Mas. Tadi yang disampaikan Pak Dodi betul sekali Bapak Ibu, dan juga disampaikan Pak Kasubdit tadi di underline, di garis bawah, bahwa pentingnya kita selalu mengupdate data EMIS. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu bahwa salah satu syarat untuk menjadi penerima BOS itu adalah mengupdate data EMIS. Nah, itu Bapak Ibu baca kembali di juknis itu. Jadi update data EMIS menjadi sangat penting sekali. Kalau ada yang terlewat, ada yang mengabaikan, itu menjadi punishment bagi madrasah yang bersangkutan. Saya kira demikian Mbak Ina. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Doni. Ini kita bacakan lagi beberapa pertanyaan lain yang masuk. Saya buka dulu. Nih, ada dari Pak Ferry Julhamdani. Kalau data yang diambil dari semester genap 2019-2020, jumlah siswanya kasihan yang lebih sedikit daripada semester 1 2020-2021. Tidak sesuai dengan realnya. Seperti itu, Mas Doni. Monggo, mungkin bisa ditanggapi. Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya, bahwa kalau ada ketidaksesuaian dengan data yang nanti kan yang ditampilkan di portal ini kan data yang kita ambil yang diserahkan oleh teman-teman bagian data gitu ya. Apabila nanti ada ketidaksesuaian dalam kondisi semester genap 2019-2020 dengan data yang ditampilkan, ya silakan Bapak Ibu rubah. Tetapi perubahan itu harus disertai dengan evidence, harus disertai dengan bukti gitu. Buktinya apa? Ya Bapak Ibu harus melamparkan BAP semester genap 2019-2020 itu sebagai bukti bahwa memang data yang dicantumkan itu belum sesuai dengan real yang ada di lapangan. Jadi saya kira ini sudah sangat fair Mbak Ina. Ya, terima kasih Mas Doni. Kemudian ini untuk Pak Dodi mungkin Pak ya bisa ditanggapi dari Kang Nur Hadi Kang Nur Hadi ya. Data EMIS by name lengkap, rekap data juga lengkap, tapi di BA EMIS kosong. Mohon diakomodir data BOS berdasarkan by name saja. Seperti apa Pak Dodi? Monggo tanggapannya. Ya, kalau memang data by name-nya itu lengkap di database EMIS, ya tentu pada saat kita menyiapkan data dukung untuk perencanaan dan juga pencairan BOS ini, tentu datanya akan muncul ya Bu Ina ya. Misalnya data siswa yang ada di EMIS by name-nya 100 gitu. Walaupun BAP-nya misalnya 0, itu kan masalah teknis berarti ya.
Ya. Yang jelas data realnya itu sebetulnya ada di apa namanya di database EMIS ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan juga mungkin ada kesalahan query pada saat menarik data yang sesuai yang pas itu atau yang tepat itu adalah data BAP. Makanya kita siapkan opsi perbaikan data menyesuaikan dengan BAP. Tapi pada saat BAP-nya memang ada kesalahan teknis, tidak muncul jumlah siswanya, tapi di portal BOS itu sudah muncul jumlah siswa yang sesuai dengan database EMIS, saya rasa ya berarti tidak perlu melakukan perubahan data. Karena kan tidak diwajibkan juga kalau yang tidak melakukan perubahan data per Juni itu untuk melakukan upload BAP kan. Iya, iya. Ya, jadi saya rasa seperti itu ininya apa namanya solusinya. Jadi tidak perlu kalau memang BAP-nya 0 tidak muncul data siswanya karena kesalahan teknis, tapi di data portalnya sesuai dengan data EMIS-nya, data EMIS by name by address-nya itu katakanlah muncul 100 atau 200 ya berarti ya kita akan tetap gunakan angka yang ada di portal BOS itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Dodi. Semoga menjawab pertanyaan Kang Nur nih ya, yang bertanya melalui live streaming YouTube Madrasah Reform. Kemudian ini Mas Doni ada pertanyaan nih dari Bapak Apipin. Setiap tahun Juknis BOS selalu berubah. Apakah Juknis yang sebelumnya bisa dijadikan acuan untuk pengelolaan BOS tahun berikutnya? Karena belum ada penjelasan lagi. Mas Doni mungkin bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Mbak Ina. Bapak Ibu, pada prinsipnya kenapa Juknis itu selalu berubah? Tentu kami dan kita semua berpikir bahwa pengelolaan BOS ini harus semakin baik, semakin adil dananya, semakin merata begitu ya. Jadi memang perubahan-perubahan itu adalah menjadi suatu keniscayaan gitu. Tapi perubahan itu kami pastikan adalah menuju kepada perbaikan pengelolaan dana BOS. Jadi untuk BOS tahun anggaran yang berjalan tentu harus berpedoman kepada Juknis yang ada pada tahun anggaran tersebut begitu. Bahkan kami Bapak Ibu memang kami di KSKK terus melakukan exercise pemikiran ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan dana BOS ini. Tapi saya kira underline-nya adalah yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu bahwa untuk tahun anggaran berjalan ya pengelolaan dana BOS-nya harus berpedoman pada Juknis yang diterbitkan pada tahun dimaksud. Terima kasih Mbak Ina. Ya, terima kasih Mas Doni. Kemudian ini masih ada pertanyaan lagi ini mungkin agak teknis tapi mungkin bisa dijawab juga oleh Mas Doni dan Mas Agung ya. Ada usulan dari MTS Al-Fatimiyah Teluk Jambe Karawang Jawa Barat. Sebaiknya kirim panduan petunjuk cara pengisian BOS. Nanti mungkin Mas Agung bisa menanggapi ya. Kemudian ada lagi nih, bagaimana cara mengetahui jumlah dana BOS madrasah yang kami terima pada tahap ini? Mungkin bisa dijelaskan timeline-nya Mas Doni, kalau saat ini kan tahapnya masih konfirmasi data ya, kemudian selanjutnya apa tahapannya? Baik, saya ingin menanggapi yang terkait dengan bagaimana cara madrasah akan mengetahui alokasi dana BOS yang diterima gitu ya. Nanti Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai melakukan konfirmasi, kemudian kami download datanya, kami exercise datanya, kemudian kami akan menetapkan alokasi dana BOS setiap madrasah. Nanti kemudian akan kami SK-kan oleh SKPPK gitu atas nama KPA. Kemudian SK dimaksud akan kami upload gitu ke portal BOS. Jadi Bapak Ibu semua akan dapat mengetahui berapa alokasi dana BOS yang diterima oleh setiap madrasah. Saya kira begitu. Kemudian untuk terkait tadi petunjuk teknis konfirmasi data, benar tim direktorat KSKK dan tim pengembang sebenarnya sudah mendesain instrumennya Bapak Ibu atau petunjuknya dan nanti insya Allah akan kami lampirkan juga di portal BOS. Silakan Mas Agung untuk menambahkan. Terima kasih Mbak Ina. Ya, sama-sama Mas Doni. Silakan Mas Agung, mungkin ada yang ingin ditambahkan Mas Agung? Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti kemarin pada saat pencairan dana BOS tambahan 2020, memang tim pengembang maupun internal kelembagaan KSKK Madrasah terus melakukan improvisasi untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian dengan pelayanan satu akses ya di portal
di portal BOS Kemenak itu, sehingga kemarin segala persyaratan yang dibutuhkan, kemudian tutorial cara pengisian formulir dan lain sebagainya juga disertakan di sana. Nah, nanti ke depan juga untuk dana BOS di semester ini juga nanti akan disiapkan semaksimal mungkin sehingga Bapak Ibu meminimalisir pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian nih ada pertanyaan nih Mas yang menurut saya agak krusial juga, ini mungkin bisa dijawab sama Mas Doni ataupun Pak Dodi nih. Bagaimana dengan syarat BAP per 30 Juni 2020 jika madrasah tersebut tidak memiliki BAP per Juni tadi? Apakah bisa menggunakan BAP bulan Januari? Bagaimana ini ya Mas Doni, kalau ada kasus yang ada perubahan tapi nggak punya BAP Juni 2020 gitu ya? Monggo Mas Doni atau Pak Mas Dodi. Dodi, silakan Pak Dodi. Oke, nah kalaupun memang madrasah yang bersangkutan tidak memiliki BAP Juni ya atau semester genap 2019-2020 ini kan harus ditelusuri dulu nih penyebabnya apa, apakah mereka hanya katakanlah lupa mencetak gitu ya, tapi proses updatingnya itu tetap dilakukan sampai tuntas gitu, jumlah siswanya diupdate, kemudian jumlah data-data yang lainnya pun diupdate. Kalau seperti itu sebetulnya ya hanya memang BAP ini di satu sisi hanya sekedar formalitas ataupun bukti bahwa satu lembaga itu telah melakukan proses updating secara utuh, secara tuntas gitu untuk satu periode pendataan ya, dalam ini per semester. Tapi tetap saja kalau untuk terkait dengan substansi datanya itu adalah apa yang tercatat di database EMIS gitu ya. Kalaupun memang selisihnya sangat jauh, misalnya antara data yang muncul di portal BOS per Juni 2020 itu sangat jauh, tidak sesuai dengan data real yang ada di lapangan per 30 Juni tersebut, itu memang kita masih bisa toleransi lah, kalaupun memang data semester ganjilnya itu sudah sesuai, berarti ini mungkin ada mungkin ada kendala lah terkait dengan proses pencetakan BAP gitu ya. Tapi kalau misalnya sebagai akibat dari tidak melakukan proses updating secara tuntas, nah ini nih yang mungkin kebijakan lagi ya, kita kembalikan lagi aja ke aturannya. Kalau memang itu akibat kelalaian dari madrasah, dan ini kembali lagi ke masalah kebijakan reward dan punishment tadi. Rasa sih kalau misalnya yang bersangkutan hanya sekedar administrasi saja, tidak tuntas gitu ya, mencetak BAP-nya kelupaan gitu ya, itu nggak masalah. Yang penting datanya itu sudah tercatat di database EMIS gitu Bu. Iya betul. Sehingga jika itu adalah karena lalai tidak mengupdate data, ya diterima saja konsekuensinya bahwa jumlah yang tercatat di EMIS itulah tidak bisa melakukan perubahan lah intinya ya, Pak Dodi ya. Karena memang BAP di per Juni 2020 itu sifatnya wajib ketika madrasah ingin melakukan perubahan data. Tapi kalau tidak ada perubahan ya maka tidak perlu melampirkan BAP tersebut gitu ya. Nah, Mas Doni ada yang mau ditambahkan mungkin? Jika tidak, ini ada satu pertanyaan lagi nih Mas. Mungkin nanti bisa sekalian ditanggapi ya Mas. Ini ada madrasah yang mengusulkan kiranya besaran dana BOS itu disesuaikan dengan kebutuhan madrasah, bukan berdasarkan jumlah siswa. Nah ini sepertinya juga udah selaras dengan apa yang akan direformasi oleh kelembagaan madrasah ini ya Mas Doni ya. Mungkin monggo bisa disampaikan Mas. Betul Mbak Ina, terima kasih. Betul Bapak Ibu, pada prinsipnya memang kalau penggunaan atau pengelolaan dana BOS itu memang berdasarkan manajemen kebutuhan dari setiap madrasah gitu. Tetapi untuk pengalokasiannya memang selain berdasarkan jumlah siswa, sebenarnya kami di Direktorat KSKK ini melakukan beberapa exercise pemikiran ya. Di antaranya yang sudah tertuang di Juknis 2020 ini adalah 2021 maksud saya, itu adalah kita memperhatikan
indeks memperhatikan kinerja anggaran. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Tapi ini untuk alokasi 2021 belum kita praktekkan gitu. Tapi untuk tahun ke depan bisa jadi sangat mungkin akan kita ambil ini kebijakan untuk mempertimbangkan kinerja anggaran. Jadi kinerja anggaran itu Bapak Ibu dapat kita ambil di exercise pemikiran kami di KSKK itu misalkan dengan realisasi anggaran BOS di tahun sebelumnya gitu. Karena kami setiap tahun Bapak Ibu itu mengevaluasi pelaksanaan anggaran BOS ini di tahun-tahun sebelumnya gitu. Kami menemukan banyak sekali memang hal-hal yang bisa menjadi catatan kami gitu ya. Contohnya di 2020 ini ada satu provinsi yang menyisakan di tingkat MTS itu lebih dari 30 miliar gitu. Dalam beberapa kabupaten di provinsi tersebut itu menyisakan sangat banyak, itu ada yang 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar gitu ya. Itu kan menjadi luar biasa gitu kalau itu kembali ke negara, sedangkan di sisi lain madrasah-madrasah kita di provinsi lain itu memang masih kurang begitu. Nah, ini pentingnya tadi kami berpikir menerapkan variabel lain selain jumlah siswa, diantaranya kinerja anggaran. Itu berlaku untuk negeri dan swasta gitu. Terutama untuk Satker Negeri, ke depan itu kami berpikir selain realisasi anggaran Pak Dodi dan Mbak Ine, kami juga berpikir akan mempertimbangkan aspek kualitas laporan keuangan, ini khusus negeri ini. Jadi Bapak Ibu, pengelola Satker Negeri terutama, ini juga hati-hati ya dalam tanda petik ya. Ke depan kami akan mempertimbangkan kualitas LK Bapak Ibu itu untuk mempertimbangkan alokasi dana BOS. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman bagian perencanaan Pendis. Apakah memungkinkan kalau kami memasukkan aspek kualitas laporan keuangan ini sebagai bahan untuk alokasi dana BOS misalkan untuk madrasah negeri selain dengan realisasi anggaran gitu. Kata teman-teman keuangan sangat bisa dan sangat mungkin. Oke, berarti jalan ke depan itu akan lebih mudah gitu ya, akan semakin gamblang gitu bahwa alokasi dana BOS insya Allah bukan hanya ditentukan oleh jumlah siswa saja, banyaknya siswa, tetapi juga mungkin akan kita pertimbangkan kinerja anggaran yang meliputi besaran realisasi anggaran BOS oleh Satker yang bersangkutan di tahun sebelumnya, kemudian juga kualitas laporan keuangan untuk Satker Madrasah Negeri. Dan juga kami berpikir tentang ini Pak Dodi, regulasi tentang maksimal jumlah rombel gitu ya. Kalau kita mengacu pada peraturan itu kalau nggak salah ada jenjang-jenjang, misalkan jenjang tertentu itu maksimal rombelnya adalah sekian, jumlah siswanya sekian. Nah kita pikirkan juga itu kalau lebih dari itu apakah tetap kita kasih atau kita kasih maksimum di siswa atau rombel itu. Saya kira itu Mbak Ina, semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Mas Doni. Jawabannya nih karena waktu kita sudah sangat terbatas nih, Mas Doni mungkin ini satu pertanyaan pamungkas ya, Mas Doni mungkin bisa dibantu dijawab. Untuk madrasah yang baru mau mengajukan dana BOS, itu prosesnya bagaimana proses madrasah baru yang mau mengajukan dana BOS itu seperti apa Mas Doni? Monggo silakan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dan memahami juknis BOS itu ada ketentuan penerima dana BOS untuk madrasah itu kriterianya apa gitu ya. Salah satunya adalah bahwa madrasah yang bersangkutan telah izin operasionalnya itu sudah 1 tahun gitu ya. Nah nanti kalau yang baru ya otomatis misalkan baru berdiri kemudian dalam proses mendapatkan ijob gitu ya, itu ya belum dapat gitu ya, belum dapat. Tapi langkah segeranya pastikan juga yang madrasah yang bersangkutan melakukan updating data emis gitu dan segala macamnya. Nanti mungkin Mas Dodi akan menambahkan Mbak Ina. Terima kasih. Silahkan bisa langsung ditambahkan Pak Dodi. Ya, baik, terima kasih Bu Ina. Ya Bapak Ibu, ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Doni, memang di dalam juknis BOS kan sudah tercantum bahwa madrasah baru itu ada semacam klausul ya, tidak bisa mendapatkan BOS gitu di tahun pertama gitu ya. Nah kemudian ada syarat tambahan memang kalau di emis tidak ada batasan, kalaupun memang ada lembaga baru itu sudah dapat SK izin operasional, kemudian didaftarkan di
di referensi EMIS melalui sebenarnya nanti kita juga akan melingkan database EMIS ini dengan aplikasi izin operasional madrasah yang memang juga ini Mas Agung yang sebagai tim pengembangnya. Kita akan menarik data lembaga baru madrasah itu dari aplikasi IJOB masuk ke referensi EMIS, kemudian operator pengelola data EMIS-nya melakukan registrasi untuk mendapatkan akun, kemudian sudah bisa melakukan update tingkatan. Nanti paralel, artinya dari sisi aturan di jenis bosnya itu mungkin sudah terlewati, kemudian data EMIS-nya sudah ada, yang nanti otomatis lembaga itu akan menjadi sasaran penerima BOS di periode tahun berikutnya gitu. Berikut hak-hak lainnya selain BOS, bukan hanya BOS saja, tapi juga untuk yang lain-lainnya, misalnya terkait dengan pengajuan NPSN untuk lembaganya, kemudian NISN untuk siswanya, itu otomatis akan mengikuti gitu. Hak-haknya itu akan mengikuti setelah lembaga tersebut melakukan update data di EMIS. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Dodi. Jadi ini penting sekali ya informasi yang kita dapatkan hari ini gitu. Bagaimana sih sebuah data itu bisa kemudian akan berdampak gitu ke seluruh kebijakan juga terkait juga nantinya akhirnya dengan peningkatan mutu kualitas madrasah Bapak Ibu sekalian. Jadi diharapkan semua memiliki kesadaran yang sama gitu untuk selalu bisa secara reguler mengupdate data EMIS. Ya, dikarenakan keterbatasan waktu, kami mohon maaf harus mengakhiri diskusi hari ini. Jawaban yang belum dibahas. Iya, monggo Mas Doni, ada yang ingin ditambahkan Mas Doni? Enggak. Cuman mohon diingatkan Mbak Ina, bagi teman-teman madrasah yang mempunyai pertanyaan atau kayak permasalahan yang spesifik untuk dapat melayangkan ke madrasah digital kan. Ya, makasih. Iya. Makasih Mas Doni. Ya, betul ya Bapak Ibu, nanti jawaban yang belum bisa dibahas di pertemuan ini, insya Allah nanti akan dibahas di episode minggu depan. Nah, tapi bisa juga misalkan karena urgent Bapak Ibu ingin menyampaikan langsung melalui Madrasah Digital Care, ini kami akan share screen, mana sih kontak-kontak layanan kami, baik melalui WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, dan juga di website bisa diakses semuanya. Nanti akan kami bagikan juga di akhir acara ya, setelah setelah Zoom ini berakhir, nanti akan kita bagikan di live streaming YouTube. Dan kemudian untuk mengetahui kapan diskusi reguler mengenai Juknis BOS 2021 ini digelar, nanti silahkan akan bisa diakses melalui akun sosial media kami. Nah, kemudian bisa saya infokan untuk respon lebih cepat, Bapak Ibu dapat mengontak live agent kami melalui WhatsApp di nomor Madrasah Digital Care 0811 4740 2020. Kami menyiagakan live agent setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode berikutnya. Silahkan ini bisa dicatat, bisa di screenshot kontak Prima, pelayan informasi madrasah di Madrasah Digital Care. Terima kasih banyak untuk Bapak-Bapak narasumber yang sudah berbagi di hari ini. Semoga sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan di tengah pandemi ini, terus berkarya untuk kemaslahatan umat, tapi juga jangan lupa jaga kesehatan semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, Mbak Ina. Terima kasih. Sama-sama. Pak Mas Agung, Najib. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Izin live Pak Dodi. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Realizing Education's Promise Madrasah Education Quality Reform Project menghadirkan Madrasah Digital Care. Layanan chatbot Prima siap membantu sahabat madrasah mendapatkan informasi dan dukungan seputar proyek. Dalam waktu kurang dari 3 detik, pesan akan dijawab secara otomatis berdasarkan kata kunci yang dikirimkan. Pertanyaan yang tidak terjawab oleh chatbot akan ditindaklanjuti oleh Live Agent Madrasah Digital Care. Live Agent profesional siap membantu menyediakan informasi yang dibutuhkan. Madrasah menciptakan lapangan dan lingkungan kerja inklusif bagi teman disabilitas sebagai Live Agent. Pertanyaan yang perlu tindak lanjut akan dikoordinasikan oleh Live Agent pada pihak terkait. Madrasah Digital Care, layanan informasi dan dukungan yang mengedepankan kemudahan, kesetaraan, kepastian, keterbukaan, dan akuntabilitas. Realizing Education's Promise Madrasah Education Quality